Jangan begitu, tapi begini. Buat kalian yang mau masuk pesantren, khususnya santri baru, yang pengen hafalannya mudah dan banyak. Ini ya. Biasanya santri baru itu di rumah tuh kan nggak, apalagi yang sebelumnya bukan dari sekolah Islam ya, bukan dari sekolah agama ya kan, sebelumnya dari sekolah umum misalnya, belum terbiasa tuh sama hafalan. Paling juga di pelajaran agama kalau di sekolah umum itu kan 130 gitu kan, dan itu pun nggak selesai gitu kan, cuma sekedar ya beberapa surat yang dihafal biasanya ya, gue nggak tahu, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, masuk pesantren kaget ngelihat porsi hafalannya kok banyak banget, yang dihafal itu kok ribet gitu. Ada hadis kan, ada apa namanya, kalau yang masuk pesantren tradisional ada nabom. Nabom itu seperti ini contohnya, nabom ya, ini lengkap nih ada tasrif juga, ada imriti juga, ada alfiyah juga, di sini lengkap. Ini nabom. Terus ada juga Al-Quran ya, pasti Al-Quran gitu kan. Ada wiridan ya kan, ada wiridan, doa-doa gitu kan, itu dihafalin di pesantren biasanya tuh kan. Banyak nih hafalan kita di pesantren. Sementara yang disetor itu setiap hari lebih dari sekedar bukan cuma menghafal Al-Quran doang atau hadis doang. Biasanya yang disetor dalam sehari itu nadom iya, hadis iya, Al-Quran iya gitu kan, doa-doa iya. Ya, nggak menutup kemungkinan dalam sehari semuanya disetor dalam waktu yang bersamaan gitu, dalam di satu hari yang sama gitu loh. Ya kan, gimana nih cara kita menghandle ini semua supaya supaya bisa menjawab tantangan hafalan yang banyak. Bismillah, gue akan membagikan tipsnya ya. Kalau kalian sudah nonton video ini dari TikTok, di sini gue bakal membahas lebih detail lagi tentang metodenya gitu ya, metode penghafalannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, jangan pernah kalian menghafal dalam kondisi kotor. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baik teman-teman ya. Al-Quran, hadis, doa-doa, wiridan itu sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik ketika kita dalam kondisi tidak baik ya, akan susah diterima oleh otak ya. Ini sesuatu yang baik teman-teman ya, hafalan ini sesuatu yang baik ya. Kondisi kita harus baik juga, dengan cara kita mandi sebelum hafalan, menggunakan pakaian yang bersih, menghafal di tempat yang bersih. Jangan menghafal di dekat jemuran, mohon maaf, di dekat kamar mandi gitu. Karena dikejar-kejar waktu gitu kan, sambil nunggu antrian sambil mandi sambil nunggu antrian sambil hafalan misalnya. Jangan menghafal di masjid, di kelas, di ruang terbuka yang bersih, yang nyaman, menghadap kiblat seperti itu ya. Supaya hafalan kita itu mudah terserap oleh otak dan kitanya hafalannya jadi lebih tenang gitu. Jadi itu yang pertama ya, hafalan dalam kondisi yang bersih, di tempat yang bersih. Bukan cuma sekedar bersih, tapi suci, berwudu jangan lupa. Terus untuk waktu menghafalnya sendiri, sebelum kita masuk ke metode menghafalnya, kita harus tentukan waktu menghafalnya. Gue saranin lu pada kalau mau menghafal itu di waktu pagi, ba'da subuh, di waktu pagi, sebelum dan sesudah subuh, dan setelah asar, dari jam 4 sampai jam 5. Kenapa? Subuh itu waktu yang efisien. Kita bangun tidur ya, itu kondisi seger. Kita bangun tidur itu kan kondisi seger ya. Pikiran belum mikirin pelajaran, belum mikirin cucian, belum mikirin sendal yang hilang gitu kan. Belum ada masalah-masalah yang kita pikirin setelah bangun dari tidur malam kita. Pikiran kita masih kosong. Itu enak banget tuh kalau dihafalin, hafalan yang banyak tuh enak banget tuh. Cepet nangkepnya. Sehalaman bisa tuh, pagi hari itu bisa tuh ya. Sehalaman, satu muka itu bisa banget, gampang banget, karena kosong pikiran kita ya. Apalagi sebelum subuh tuh kan, habis tahajud ya kan, suka ada jeda waktu kan, kita pakai buat menghafal. Enak banget, itu enak banget. Saat hafalan tuh kayak gampang banget gitu. Gimana caranya nanti kita bahas. Terus asar ngapain? Waktu asar itu kita manfaatin untuk murojaah. Karena kan kita udah seharian ya berkegiatan ya, sekolah iya, kegiatan pesantren iya gitu kan.
Kegiatan-kegiatan lain banyak lah gitu kan. Nah, kalau waktu asar kita pakai untuk menambah hafalan, itu kurang efisien. Karena udah banyak. Yang masuk otak kita itu udah banyak. Pelajaran iya semuanya udah masuk otak kita. Masalah-masalah hari ini udah masuk otak kita. Ya kan, udah mumet lah otak kita. Nah, waktu asar itu waktunya mengulang apa yang tadi subuh udah kita hafal. Jadi, porsi ingatan kita di waktu asar itu tidak terlalu terpressure. Hanya mengingat dan mengulang kembali apa yang subuh hari tadi kita hafal. Gitu. Wajib nih asar untuk murojaah, wajib. Kenapa? Kita percuma menambah hafalan, ditambah terus. Kalau misalnya apa yang kita tambah ujungnya nanti hilang lagi tanpa adanya murojaah. Jadi pagi menghafal, menambah hafalan, sore mengulang dari apa yang sudah kita hafal sejak awal. Bukan sejak awal tadi pagi, sejak awal kita menghafal di pesantren. Ya, kalau misalnya kalian memulai dari hafalan juz 30, ya. Terus tadi pagi kalian itu nambah dari juz 29 Al-Mulk misalnya. Waktu asar kalian jangan mengulang dari Al-Mulk aja. Dari juz 30 diulang sampai yang kalian hafalin terakhir tadi. Oh bang, kalau gitu jadi makin banyak dong murojaahnya. Iya. Menghafal itu mudah, menjaganya itu susah. Menghafal mah gampang. Menjaga hafalan itu susah, cuy. Beneran. Lebih susah menjaganya. Murojaah itu lebih susah. Hafalan makin banyak, otomatis amanah untuk mengingat hafalan itu makin besar. Jadi, yang diulang itu bukan yang dari tadi pagi dihafal, terus diulang sampai hafalan terakhir, enggak. Tapi, dari awal hafalan kalian di pesantren itu yang diulang terus. Setiap harinya makin banyak murojaahnya, Itu. Ya, perlu dan penting murojaah. Untuk menjaga ingatan kita supaya ngeletek masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kalau misalnya baru di sekitaran otak kita doang nih, ya, hafalan itu dengan murojaah itu sampai masuk ke alam bawah sadar kita. Sampai ngelotok di otak kita tuh. Orang ngebaca salah dikit kita langsung paham. Salah kayak gitu. Nah, itu berarti tandanya kita sudah masuk hafalan itu ke alam bawah sadar kita. Itu pentingnya murojaah. Terus metodenya. Nah, ini kita masuk ke metodenya, ya. Metode penghafalan di pesantren yang gue terapin ini dari ustadz gue sih dulu ya. Karena dulu gue tuh cara ngebaca hafalan gue tuh mungkin sama lah sama kalian juga. Dulu tuh waktu awal pesantren itu dulu cara ngebacanya begini. Cara ngebacanya itu langsung begini. Dibaca, ditutup. Dibaca, ditutup. Dibaca, ditutup. Ini metode lama. Metode begini tuh lama menghafal begini, lama. Metode yang cepet gimana bang? Nah ini, metode menghafal yang cepet itu adalah dengan cara, ya, kalau misalnya Al-Quran nih, kita contohnya ambilnya Al-Quran. Tapi semuanya juga sama dah. Kalau misalnya ayatnya, doanya ya, atau hadisnya itu pendek, ya. Kalau hadis oke lah per satu hadis. Tapi kalau misalnya doa ya kan, atau ayat Al-Quran nih, kalau misalnya ayatnya itu dia pendek kayak gini, contohnya ini kan ayatnya pendek-pendek ya, kan ayatnya pendek-pendek. Nah ini dibaca 1-5 ayat sebanyak 40 kali kalau misalnya ayatnya pendek-pendek kayak begini, ya kan. Kalau misalnya ayatnya panjang-panjang kayak begini ya, halaman yang ini kan panjang-panjang nih ayatnya ya. Nah ini per satu ayat dibaca 40 kali. Dibaca. Ya, jadi gini, dibaca 40 kali. Mata ini nggak boleh kemana-mana nih. Nggak boleh. Fokus ngebaca 40 kali. Sudah 40 kali, ditutup. Tetap. Baru dilafazkan apa yang tadi sudah dibaca sebanyak 40 kali. Kalau misalnya masih ada yang lupa di tengah-tengahnya, diulang kembali. Dibaca lagi 40 kali sampai hafal. Setelah kita menghafalnya, ya, jangan langsung pindah ke ayat berikutnya, tapi kita hafal juga tulisannya. Kita hafalkan tulisannya.
Caranya ya dengan membacanya kembali sambil tangan dan telunjuk kita ini tuh gerak. Walladzina amanu billahi wa rasulihi. Misalnya gitu. Telunjuk kita ikut gerak. Kalau misalnya belum terbiasa, biasanya agak pelan nih gerakan telunjuk kita nih, karena kayak mendikte begitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi enak. Nanti jadi cepat gerakan telunjuknya. Ini untuk apa? Untuk menanamkan secara kuat ya hafalan kita ini di otak. Kalau kita biasanya menghafal ya tanpa menghafalkan tulisannya, biasanya yang terpatri di otak kita ini tuh cuman lafaznya aja, cuman penyebutannya aja, tapi belum dengan tulisannya. Beda kalau misalnya kita menghafal berserta tulisannya juga. Ini yang di otak kita ini itu kalau misalnya kita sedikit lupa begitu ya, itu tuh kayak tergambar tulisannya itu kayak seperti apa gitu. Ada kayak bayangan imajinasi bentuk lafaz tulisannya itu. Ini ngebuat hafalan kita jadi lebih kuat. Gitu. Nah, kalau sudah hafal tulisannya, kita hafalin artinya juga. Supaya makin paten apa yang kita baca, apa yang kita hafal, itu kita paham makna dan artinya. Sehingga lebih kuat terpatri di otak kita ini hafalannya, nggak gampang hilang. Itu caranya guys, cara menghafalnya. Nah, yang pasti ya menghafal ini harus ada gurunya. Kalau tanpa guru, nanti gurunya adalah syaitan. Nah, jadi harus ada guru yang membimbing hafalannya. Oke, sekian aja video dari gue, semoga bermanfaat. Kira-kira next tips apa lagi nih guys? Komen di bawah.